Halo rekan-rekan sipil sekalian, perkenalkan nama saya Dika Kurniawan Bangun, mahasiswa Politeknik Negeri Malang PSDK Lumajang, jurusan Teknik Sipil dengan prodi D3 Teknologi Sipil dengan nomor urut absen 2 kelas 1C. Pertama-tama dulu, yang terhormat kepada Bapak Denny Putra Arisjanto selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Gambar Teknik Harapan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dari materi sebelumnya, yakni toolbar annotation, meliputi multiline text dan teks, dari dimensi, cara setting dimensi, menjelaskan leader, dan juga tabel. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Baik rekan-rekan sipil sekalian, di video kali ini kita akan mempelajari terkait toolbar annotation. Sebelumnya, apa sih toolbar annotation itu? Toolbar annotation berfungsi untuk menambahkan penjelasan ataupun keterangan pada satu gambar. Nah, toolbar annotation itu bisa membantu kita dalam mencari informasi penting di sebuah gambar atau menambahkan agar gambar itu tidak kelihatan polos-polos saja ya. Nah, toolbar annotation itu pada menu bar home dan pada menu bar annotate itu sangat erat kaitannya, dikarenakan pada menu bar home itu digunakan untuk annotation yang siap pakai ataupun dalam pengaplikasiannya secara langsung ya teman-teman. Sedangkan pada menu bar annotate itu digunakan untuk men-setting, istilahnya itu seperti itu, men-setting semua dari si menu bar home. Nah ini annotate dan ini home. Seperti itu singkatnya untuk penjelasannya. Nah kita akan mempelajari untuk toolbar annotation pertama, yakni multiline text. Nah sebelumnya itu multiline text itu digunakan untuk membuat teks panjang yang terdiri lebih dari satu baris ya teman-teman. Cara penggunaannya itu cukup mudah. Kita bisa menggunakannya dengan klik icon. Iconnya itu terdapat pada perintah toolbar draw annotation yang di bagian sini, yang ada huruf A besar ini ya teman-teman. Tinggal kita klik di sini. Nah, dia akan muncul multiline text dan single line. Kita pilih terlebih dahulu untuk mencontohkan multiline text, karena ini yang akan sering kita pakai, multiline text. Tinggal saya contohkan seperti ini. Kira-kira ini tinggal kita klik base point-nya, langsung saya tarik ke bawah. Nah, di bagian ini sering sekali terjadi ketika kita menggunakan multiline text itu, teksnya itu hilang. Sebenarnya bukan hilang, saya akan mencontohkannya kenapa bisa begitu. Karena settingan awalnya itu misal di 0,2. 0,2 itu tentu sangat kecil ya teman-teman. Misal saya mencontohkan, nah kita tinggal close atau klik di luar saja. Nah, kenapa tidak ada? Ketika kita zoom, ini ada ya teman-teman. Tapi kecil sekali. Nah, di sini itu makanya dalam penggunaan multiline text ini kita setting terlebih dahulu agar tidak kebingungan. Cara menyetingnya itu cukup mudah. Di sini kita blok terlebih dahulu. Jangan lupa untuk blok terlebih dahulu agar settingnya itu berubah pada teks yang kita ingin ubah. Di sini bisa kita pakai 30, 40. Kalau ini berdasarkan settingan awal yang telah kita buat ya. Kalau pertama itu dia tidak akan muncul seperti ini, tetapi setelah kita buat settingannya, kita akan mendapatkan menu seperti ini. Saya tinggal milihnya, bisa saya membutuhkan 30. Untuk memakainya, tinggal kita close atau klik bagian luar saja. Nah, akan besar ya, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk penjelasan yang lain akan saya jelaskan itu terkait settingan-settingan apa saja sih yang ada pada multiline text ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebagai garis besarnya saja. Ini ada mask itu ataupun berubah background. Kita bisa memakainya atau tidak itu tergantung situasi dan keputusan dalam penggunaannya. Cara penggunaannya itu cukup mudah. Itu tinggal kita klik, lalu di OK. Ini merupakan warna merah, jadi backgroundnya itu akan berubah menjadi warna merah. Ini mungkin sangat jarang saya gunakan ya. Saya lebih menggunakan yang langsung seperti ini saja, tetapi mengubah warnanya itu. Kalau tidak ingin menggunakan ya tinggal kita tidak gunakan saja ya teman-teman. Nah selanjutnya itu ini ada ketebalan, ini untuk bold ataupun ketebalan, garis miring juga bisa. Ini banyak yang bisa kita coba di sini. Nah selanjutnya itu yang nggak kalah penting itu terkait font.
fontnya itu bisa kita ubah secara langsung di sini. Apa yang kita inginkan bisa kita ubah. Misal saya akan mencari font Calibri ini ya teman-teman. Saya pakai ini misal, nah dia akan berubah. Nah selanjutnya itu ada yang namanya warna. Warna itu bisa kita ubah sesuai yang diinginkan. Saya hijau seperti ini. Nah selanjutnya line spacing. Line spacing itu jarak antar teksnya. Misal segini, segini antar barisnya maksudnya. Nah, selanjutnya ada di paragraf ini itu terkait untuk merapikan teks. Nah, ini berada di tengah, ini di kanan, merapikan untuk menengah juga. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, nah ini yang gagal penting pada bagian insert ini. Simbol. Saya akan mencontohkannya di folder ini. Dan kita close dulu. Nah, tadi saya belum menjelaskan terkait dari shortcut dari multiline text ini. Shortcutnya itu kita bisa pakai MT ataupun T saja ya. T, enter. Nah, pilih titik yang diinginkan. Seperti ini. Nah, ini jangan lupa lihat skalanya agar tidak kecilan atau besaran. Misal ini ada 30, jika ingin menggunakan itu biarkan saja. Nah, di sini di bagian insert simbol ini juga lumayan penting ya agar kita tidak mencari di luar dari aplikasi AutoCAD. Itu telah menyediakan ya plus minus. Apa sih fungsinya? Ya untuk menentukan tinggi rendahnya antara satu ruangan ke ruangan yang lain. Itu misal saya plus minus 0,00. Ya simbol yang lain juga banyak ya teman-teman. Tinggal kita outer di sini ada banyak sekali. Jadi gak usah perlu keluar jika menggunakan di sini saja ada disediakan ya. Ngapain capek-capek keluar. Nah, seperti ini. Mungkin dari yang lain dapat kita cek masing-masing ya. Saya telah menjelaskan dari garis besarnya saja. Nah, selanjutnya itu di icon teks tadi terdapat single text. Nah, fungsinya itu kurang lebih sama sebagai untuk memunculkan teks ya. Bedanya, ini kita setting untuk ukurannya terlebih dahulu secara manual seperti ini. Saya setting ke kanan itu menggunakan lihat dulu. Bisa kita setting kemana teks ini akan kita bariskan. Ke kanan itu menyeluruh lagi. Nah ini bisa miring ya karena sudut angle-nya tadi tidak pas. Saya ubah dulu ya teman-teman. Nah shortcutnya itu langsung ya teman-teman. Ini saya mencoba menggunakan shortcut teks secara langsung diketik to teks seperti ini. Tadi kita menggunakan 30 saja ke bawah untuk polarnya kita misal segini. Nah ini muncul misal di teras. Nah tinggal kita klik bagian luar. Udah. Nah ini kenapa miringnya angle-nya ya, tadi salah diatur. Bisa kita open saja ya. Nah itu teman-teman, ini kalau kita menggunakan teks itu rasanya sangat kurang. Tidak ada settingan apapun, tidak ada, tidak bisa mengubah apapun itu yang kita inginkan. Berbeda dengan multiline text, kita bisa all in semuanya diubah, di setting sesuka kita, apapun bisa kita ubah di situ. Nah jadi dalam pengaplikasiannya gimana sih bang? Lebih menggunakan multiline text tentunya untuk kedepannya. Nah mungkin terkait dari multiline text dan teks ini dari toolbar annotation dapat kita pahami. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah dari dimension. Nah, sebelumnya kita akan melakukan setting pada dimension tersebut agar kita lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Nah, ini saya akan menyontohkan untuk dimension style yang belum kita setting. Nah, hasilnya itu akan kecil seperti ini ya teman. Ini bukan tidak ada, tetapi ini kecil. Harus kita melakukan zoom, baru si dimension ini akan kelihatan. Nah, cara settingnya itu kita pada menu bar annotate, kita dapat menemukannya di sini di bagian
menu bar annotate dimension. Nah, settingannya itu terdapat pada pojok kanan bawah ini. Kecil ini ya teman-teman. Nah, langsung muncul dimension style manager. Nah, untuk shortcutnya kita bisa menggunakan di dim STY. Nah, seperti ini. Atau juga kita bisa menggunakan DST enter. Bisa juga D enter saja teman-teman. Nah, seperti ini. Langsung saja kita akan melakukan settingannya ya teman-teman. Terlebih dahulu kita membuat settingan dimension style terlebih dahulu kita akan membuat style dari dimension yang baru dengan cara kita klik di bagian new. Nah, di sini kita bisa ganti saja namanya, itu tidak ada patokan ya teman-teman. Nah, saya akan membuat coba dimensi seperti ini. Selanjutnya semuanya ini tidak ada settingan lain selain di nama saja. Jangan diubah apapun itu. Lalu kita klik continue. Nah, akan muncul seperti ini. Pertama-tama kita akan ke menu lines terlebih dahulu. Nah, di lines ini kita tidak mengubah apa-apa. Tetapi yang sering diubah pada umumnya itu adalah extend beyond dim lines dan juga offset from origin. Nah, ini merupakan settingan untuk tahapan selanjutnya daripada AutoCAD. Nah, untuk saat ini kita tidak mengubah apa-apa di bagian lines. Selanjutnya, kita mengubahnya itu di bagian simbol and arrows ini, yakni di samping lines. Yang kita ubah itu bisa kita ubah arrowheads-nya sesuai dengan kemauan kita masing-masing. Saya menggunakan architectural tick seperti ini. Ini juga kita ubah menjadi architectural tick. Nah, agar kelihatan lebih profesional tentunya ya teman-teman. Nah, di arrow size ini kita bisa menggantinya menjadi 20. Nah, ini kok seperti ini nggak usah panik teman-teman. Kelihatan besarnya sama. Nah, untuk sekarang yang diubah pada bagian simbol and arrows itu hanya di bagian arrowheads dan arrow size-nya. Selanjutnya kita langsung saja di bagian teks, masuk di bagian teks. Nah, di bagian teks itu untuk penjelasannya itu di bagian text style itu kita bisa mengubah sesuai dengan kemauan kita masing-masing. Di sini ada fontnya, di sini ada font style. Nanti ditentukan saja teman-teman. Saya tidak mengubah apa-apa di bagian text style. Nah, di color ini untuk pewarnaan daripada teksnya sendiri, dan juga fill color untuk backgroundnya text height. Nah, di bagian text height ini kita bisa mengubahnya itu menjadi 25. Nah, seperti ini. Dan di text placement ini kita tidak usah mengubah apa-apa ya teman-teman. Selanjutnya di bagian fit ini kita skip. Dan kita masuk sekarang ke bagian primary unity. Nah, sekarang kita bisa mengubahnya di precision. Precision ini nolnya itu kita buat satu saja. Nah, di dimensi ini dibiarkan saja unit formalnya di desimal ya. Nah, itu saja yang diubah ya teman-teman di bagian primary units. Nah, untuk settingannya hanya di line, symbol arrows, text, dan juga primary unit. Selanjutnya, tinggal kita oke saja. Nah, kita bisa set current terlebih dahulu. Jangan lupa teman-teman, jangan langsung di close ataupun di kali ya. Kita set current terlebih dahulu agar settingannya itu terbawa ke dalam AutoCAD itu sendiri. Lalu kita close. Sekarang kita akan mencobanya menggunakan dimensi linear. Nah, hasilnya telah berubah ya teman-teman. Ini sudah sesuai dengan skala ataupun sudah besar ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam bagaimana sih pengaplikasian dari masing-masing dimensi ataupun jenis dari dimensi terkait dari bagaimana itu dimension linear, align, angular, arc length, radius, dan juga diameter. Nah, sebelumnya kita akan membuat satu objek agar kita bisa mengukurnya dan kita bisa menyontohkan daripada masing-masing dimensi tersebut. Langsung saja di sini akan saya buat. Nah, setelah membuat patokan dalam kita menggunakan dimensi, langsung saja yang pertama itu kita akan mempelajari terkait dimension linear. Nah, ini merupakan dimension yang paling umum digunakan pada pembuatan denah, teman-teman.
Nah, sebelumnya dimension linear itu digunakan untuk membuat dimensi horizontal dan vertikal saja. Nah, saya akan mencontohkan langsung kita ke bagian annotation dan terletak pada ini. Kita klik segitiga ini. Nah, yang akan muncul seperti ini. Kita akan mengklik linear. Nah, setelah itu tinggal kita pilih first point-nya. Misal klik di sini, lalu klik yang di kanan yang ingin diukur. Nah, akan muncul seperti ini. Yang kita klik lagi. Nah, untuk shortcutnya kita bisa menggunakan TLI ataupun dim linear atau langsung dim. Nah, dim linear seperti ini. Ini juga saya menggunakan biasanya itu TLI, teman-teman. Langsung kita enter. Klik di sini, lalu klik yang diukur. Nah, seperti ini. Dan juga ini satu lagi atas seperti ini. Nah, itu untuk dimension linear. Nah, selanjutnya itu ada dimension align. Nah, sama juga dapat kita temukan pada annotation di bawah linear, yaitu align. Tinggal kita klik saja. Nah, sebelumnya itu dimension align itu digunakan untuk dimensi horizontal, vertikal, dan juga diagonal. Nah, bisa kita gunakan untuk seperti ini juga sebagai contoh yang sebelumnya dari dimension linear. Nah, dan tambahannya itu dia bisa mengukur dari jarak untuk yang miring seperti ini ataupun diagonal ya teman-teman. Nah, saya akan langsung saja mengukur jarak miring ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Tinggal kita klik lagi. Untuk shortcutnya kita bisa menggunakan dim AL seperti ini teman-teman. Ataupun dim ali. Nah, shortcutnya itu dim ali seperti ini. Kita enter lagi. Pengaplikasiannya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari terkait dimension angular. Sebelumnya, dimension angular itu digunakan untuk mengetahui sudut antar dua garis ataupun untuk mengukur dari ukuran sudut ini. Kita akan mengukurnya dengan cara kita klik dulu perintah dari dimension angular tersebut. Klik garis pertama. Lalu selanjutnya untuk garis yang kedua. Nah, akan otomatis muncul seperti ini ya teman-teman. Kita langsung klik saja. Untuk shortcutnya kita bisa menggunakan dimang seperti ini. Shortcutnya itu dimang ya teman-teman. Lalu kita enter. Seperti tadi. Nah, untuk seperti ini. Jangan diikat ya, nanti hasilnya akan berbeda untuk ukurannya. Dia otomatis mengikuti yang ini. Nah, selanjutnya dari dimension itu ada dimension arc length ataupun digunakan untuk mengetahui panjang garis lengkung. Seperti ini akan kita ukur nantinya. Nah, kita akan menggunakan dari ikonnya langsung terlebih dahulu. Nah, ini di bawah angular ada arc length. Tinggal kita klik arc length-nya, lalu select arc or polyline segment ataupun yang ingin kita ukur. Ini hanya kliknya itu sekali ya teman-teman. Di bagian yang ingin kita ukur ataupun lengkungan yang ingin kita ukur. Seperti ini, tinggal kita klik dan tarik. Nah, hasilnya akan seperti ini, otomatis ya teman-teman. Ukurannya itu bisa kita ketahui seperti ini. 628. Untuk dimension selanjutnya adalah dari radius. Bagaimana cara kita mengetahui ukuran dari radius suatu lingkaran ini? Yaitu dengan cara dimension, klik icon terlebih dahulu seperti tadi. Yaitu selanjutnya kita klik. Lalu kita klik yang ingin kita ketahui radiusnya. Tinggal klik lingkaran ini. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita klik saja. Nah, yang terakhir itu adalah untuk mengetahui dimensi dari diameter suatu lingkaran. Nah, yang terletak di bawahnya radius ya teman-teman. Diameter ini. Tinggal kita klik seperti tadi. Nah, diameternya itu akan langsung ketahuan. Klik saja. Dapat kita ketahui dari masing-masing dimension tadi. Ada linear, align, angular, arc length, radius, diameter.
Untuk yang dua di bawah ini tidak akan saya jelaskan, karena yang kita gunakan itu ada 6 ini saja ya teman-teman. Nah, sebagai contoh lain, saya akan mempraktekkan untuk mengetahui ukuran dari masing-masing denah ini ya teman-teman. Kita akan menggunakan dimensi linear. Saya menggunakan shortcutnya saja. Daily, enter. Ya, klik asnya, lalu kita klik lagi. Nah, seperti ini. Lalu yang di belakang. Nah, mungkin kira-kira seperti itu contoh dalam pengaplikasiannya pada denah ya teman-teman. Semoga dapat kita pahami bersama. Dan selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu leader. Nah, toolbar annotation leader itu digunakan untuk membuat keterangan tertulis ataupun memberikan keterangan ataupun informasi pada suatu gambar. Biasanya itu digunakan pada gambar potongan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberitahu posisi daripada icon di toolbar annotation daripada leader ada di sini, tepatnya di bawah dimension ya teman-teman. Ini ada leader, add leader, remove leader, align, dan juga collect. Nah, kita akan mencontohkan beberapa yang ada di sini. Yang pertama itu ada leader. Nah, kita klik saja di ikonnya. Lalu tentukan spesifik leader arrowhead ataupun lokasi dari panahnya. Kita bisa memilih sini untuk memberikan detail daripada atap. Nah, kita arahkan ke atas. Nah, seperti ini. Ini merupakan settingan yang sama terdapat pada multi-line text. Nah, ini juga bisa kita setting sesuai dengan kemampuan yang kita inginkan. Ini terlalu kecil kalau menurut saya teman-teman. Nanti hasilnya itu kan akan menjadi sangat kecil. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu. Saya akan mengubahnya dengan ukuran sekitar di 30. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Kalau muncul seperti ini hasilnya tidak akan sebesar ini ya teman-teman. Tetapi ini hanya di bagian sini saja. Ketika kita close nanti, hasilnya akan sesuai dengan ukuran ini, tidak terlalu besar intinya. Nah, di sini saya akan membuatnya ini menjadi atap. Nah, tinggal kita close saja. Nah, jadinya tidak terlalu besar ya teman-teman. Nah, ini kan jika kita zoom, terdapat settingan agar dia bisa ke kanan dengan ukuran seperti ini, dan juga ada sebenarnya panahnya teman-teman, tapi kecil sekali. Nah, bagaimana kita cara untuk memunculkannya, ataupun ini bisa kita perbesar dengan cara settingnya pada menu bar annotate teman-teman. Nah, terlebih dahulu kita ke menu annotate. Saya akan mengajarinya. Nah, di sini di bagian toolbar leader sama seperti di dimension tadi, dia terdapat pada pojok kanan bawah ya teman-teman. Nah, di sebelah sini multiline style manager, tinggal kita klik saja. Nah, kita buat terlebih dahulu, buat baru new. Nah, di sini saya akan buat coba leader. Continue. Nah, di sini di bagian leader format kita bisa mengubah tipe garis. Ini sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Jika kita menggunakan splice, maka garisnya akan melengkung seperti ini. Jika tidak menggunakan garis, tinggal seperti ini, hanya berupa teks saja. Nah, saya lebih memilih sesuai dengan kebutuhan saya, yaitu yang strike saja, atau kita biarkan pada settingan semulanya. Untuk warna juga kita bisa atur sesuai kebutuhan. Di tipe garis juga kita bisa ubah sesuai kebutuhan. Dan juga tebal tipisnya kita bisa ubah sesuai kebutuhan. Nah, untuk arrowhead ini ataupun kepala dari si leader ini, kita bisa ganti dengan sesuai kebutuhan juga. Saya tetap menggunakan closed file yang ini, tidak saya ubah. Nah, ini yang paling penting itu di bagian arrowhead simbol yang size-nya. Size ataupun ukuran kepala panah ini. Kita akan memunculkannya dengan memperbesar itu sekitar saya menggunakan 30 saja dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk leader brick size-nya kita samakan saja 30. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya di samping dari leader format ini ada leader structure. Leader structure ini yang kita ubah itu di bagian sininya kita bisa gunakan 30.
Nah, ini adalah panjang daripada garis yang menyamping ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada di konten. Nah, pada konten ini ada yang dapat kita ubah, yaitu bagian multi-ladder tab-nya. Kita bisa block, non, ataupun m-text. Saya menggunakan m-text saja, tidak saya ubah, dan ini juga tidak saya ubah. Ini juga tidak saya ubah. Nah, di bagian text height-nya, ini yang perlu kita ubah, yakni kita akan mengubahnya dengan ukuran 40. Nah, jadinya akan seperti ini. Dan landing gap-nya ini ataupun jarak antara dari si kepala ini ke kanan itu bisa kita ubah sekiranya 10 saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita oke. Dan jangan lupa set parent dan kita close. Kita akan coba terlebih dahulu di menu bar home, di leader. Nah, kita coba. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Hasilnya otomatis karena telah kita settingan awalnya itu menjadi 40. Jadi ini memudahkan kita agar tidak setting manual setiap kali menggunakan daripada multi line text yang terdapat pada leader ini teman-teman. Nah, ini bisa kita ganti menjadi atap ya, atap. Nah, seperti ini tinggal kita close text editor. Nah, seperti ini jadinya. Ini kita hapus saja. Ini bisa kita pindahkan agak ke sini. Nah, seperti ini. Ini juga sesuai kebutuhan. Bisa kita geser sedikit. Nah, setelah di setting itu akan lebih mudah dan bisa kelihatan seperti ini. Lebih mempermudah kita lah istilahnya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan daripada shortcut daripada annotation leader, yaitu M leader. Ataupun ini diketik langsung saja M leader. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya itu ada di bagian sini, saya akan mencontohkan. Ini sekiranya segini saja ya. Nah, ini saya menamainya itu dinding. Kita close saja. Nah, kita enter saja. Lalu di bagian ini fondasi. Nah, seperti ini. Sekarang untuk perintah selanjutnya itu ada pada add leader. Ini apa sih kegunaannya dari add leader ini? Add leader itu jika kita ingin menambahkan satu jenis di beberapa objek itu, tinggal kita mengatur berapanya itu tidak kita lakukan secara manual, gitu intinya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkan dari add leader itu. Nah, kita memilih leader yang telah kita buat. Saya mencontohkan yang ini. Nah, dia bisa seperti ini teman-teman. Menunjukkan seperti ini, misal. Nah, ini. Nah, itu merupakan dari add leader. Selanjutnya, ini remove leader. Ini untuk menghapus dari leader yang telah kita tambahkan tadi. Nah, di sini saya mencontohkannya, klik saja. Jika kita klik leader yang tidak ingin kita gunakan ataupun ingin kita hapus. Nah, setelah itu kita enter saja. Nah, akan hilang. Nah, ini selanjutnya itu di bagian align. Ini merupakan menurut saya itu lumayan penting ya teman-teman, dalam merapikan dengan cara satset. Tidak secara manual kita satu persatu memindahkan dari leader ini untuk merapikannya. Nah, align ini bisa kita gunakan dengan blok terlebih dahulu saja dari ketiga leader ini. Setelah itu kita pilih align. Nah, tentukan multi leader to align to or. Berarti kita menentukan titik yang ingin kita ubah atau menjadi patokannya. Misal saya mencontohkan ini. Nah, dia akan mengikut seperti ini ya. Jika kita mengubahnya ke atas seperti ini, dia akan mengikut untuk merapikan. Ini kita klik saja. Nah, akan sangat mudah dalam menggunakan dari leader align ini ya teman-teman. Untuk collate bisa teman-teman coba sendiri saja karena saya tidak akan menjelaskannya. Nah, mungkin di toolbar annotation leader dapat kita pahami ya teman-teman. Di video selanjutnya mungkin saya akan memberikan contoh
dalam penamaan leader pada fondasi ya, ataupun memberikan leader pada fondasi yang telah dibuat dari video sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Oke, mungkin dapat dipahami dari leader. Selanjutnya yang kita pelajari yaitu tabel. Nah, toolbar organization tabel ini digunakan untuk membuat kolom dan baris pada bidang gambar. Ataupun ini merupakan salah satu dari legenda yang mungkin akan kita butuhkan dalam menggambar ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja saya akan memperlihatkan dari annotation table terletak di sini. Yang kita klik saja. Nah, di sini langsung muncul pengaturannya ya teman-teman. Ini table style ini bisa kita atur. Di sini aturannya kita atur sendiri. Dan ini ada insert option, ada from a data link ataupun memasukkan data dari eksternal, from object dan lain-lainnya. Ini seperti ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan di insert option yang start from empty table aja ya teman-teman. Ini previewnya yang seperti ini ya teman-teman. Sini akan seperti ini maksudnya. Nah, di sini intercept behavior ini menggunakan specific intercept point. Ini biarkan saja ya teman-teman. Di sini untuk kolom and row settingnya, kolomnya itu saya bikin 5 dan kolom width-nya itu 2,5. Data rows-nya itu 20 dan row height-nya 1. Seperti ini tidak perlu diubah, tinggal mengubah yang ininya aja ya teman-teman. Disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Di sini saya hanya akan mencontohkannya saja. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia jadinya seperti ini. Setelah itu bisa kita atur ya teman-teman. Misalnya saya akan membuat contoh tabel. Nah, kita enter saja. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman-teman ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Ini ya, saya hanya mencontohkan bagaimana cara memunculkannya. Nah, selain itu bisa kita gunakan juga dengan shortcut table enter. Seperti ini akan muncul pengaturan seperti tadi jika kita enter. Ya, kita klik saja. Nah, seperti ini. Oke, mungkin untuk tabel yang digunakan untuk penambah daripada legenda ini dapat kita pahami bersama-sama ya teman-teman. Baik, usai sudah pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mungkin kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe, dan juga saran dan kritik agar bisa membangun kita bersama ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.